sahibil busyara salatan tubashiruna biha. Ora usah lagu itu nyanyi, no. Bukan sholawatnya, asal usul adanya lahirnya sholat busyra itu yang tidak sesuai dengan syariat yang ada. Yaumil akhirah itu enggak ono. Kalau kamu tidak percaya, aku siap tunjukkan redaksi salah satu kitab yang memakai kalimat yaumul akhirah. Saya siap tunjukkan redaksi salah satu kitab. Karena kalau aku hanya berargumentasi dengan pemahamanku terhadap tata cara di dalam susunan kalimat bahasa Arab, takutnya kamu itu tidak percaya. Maka aku langsung saja akan menunjukkan. Kalau memang kamu itu mau minta dalil, minta bukti, itu aku tunjukkan redaksi salah satu kitab yang memakai kalimat yaumul akhirah. Nom-nom gak usah nyanyi lagi, itu aja ya dulu ya. Jangan dinyanyikan ya. Oke. Ya tarim sama sholawat busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Ora usah lagu itu nyanyi, no. Bukan sholawatnya, asal usul adanya lahirnya sholat busyra itu yang tidak sesuai dengan syariat yang ada, gitu loh. Dan membandingkan sholawat busyra dengan membaca Yasin 41 kali, itu berdasarkan mimpi dan juga redaksinya ada yang tidak pas menurut tata bahasa dan balaghah yang kita pelajari selama ini. Yaumil akhirah itu enggak ono. Coba jalan-jalan oke. Nek man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarah. Wal yaumil akhiri. Nek yaumil akhirati ora ono. Nek yaumil ya kiamah. Ngoten. Nah, ini tanasub ya. Nah, ilmu seperti sholawat badar itu arut namanya yang mempelajarinya. Jadi nggak usah, bukan sholawatnya. Kenapa ini saya larang? Karena mereka juga melarang sholawat badar. Gara-gara sholawat badar itu karya anak negeri kita lulusan Lirboyo, Kediri, asli dari Banyuwangi, mengharamkan sholawat badar gitu loh. Dan bahkan mengharamkan anak-anak kita masuk ke dakwah perjuangan Banser. Jadi jenengan itu haram. Yaumil akhirah itu enggak ono. Coba Kata siapa kalimat seperti itu tidak ada, Nurihya, yaumul akhirah? Dan kata siapa itu kurang pas? Itu kan kata kamu. Kata kamu yang tidak ada kalimat seperti itu, dan itu juga kata kamu yang kalimat seperti itu dianggap tidak pas. Kalau kata aku itu ada dan itu pas, tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Kalau kamu tidak percaya, aku siap tunjukkan redaksi salah satu kitab yang memakai kalimat yaumul akhirah. Saya siap tunjukkan redaksi salah satu kitab. Karena kalau aku hanya berargumentasi dengan pemahamanku terhadap tata cara di dalam susunan kalimat bahasa Arab, takutnya kamu itu tidak percaya. Maka aku langsung saja akan menunjukkan. Kalau memang kamu itu mau minta dalil, minta bukti, itu aku tunjukkan redaksi salah satu kitab yang memakai kalimat yaumul akhirah. Itu kalimat yaumul akhirah tidak ada bedanya dengan yaumul qiyamah, sama itu, Nurihya. Kamu saja yang menyalahkan kalimat yaumul akhirah, dan kamu berdalil dengan redaksi beberapa hadis di mana di hadis tersebut menyebutnya al yaumul akhir. Kamu tidak paham.
Jadi sudahlah, kalau memang kamu itu tidak mau mengamalkan sholawat busyra, sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan menurut dugaanku, sebenarnya kamu itu mengomentari sholawat busyra, titik permasalahannya bukan karena redaksinya itu, tetapi karena sholawat busyra itu kebetulan munculnya dari Ba'alawi. Ya. Dan kamu kan memang seperti itu. Apapun tentang Ba'alawi yang berkaitan dengan Ba'alawi, sekiranya di situ ada yang mungkin celah untuk kamu salahkan, kamu bahas. Jadi sudahlah, kamu itu jangan sok pintar menyalahkan yaumul akhirah. Ada Nurihya, dan itu pas, dan itu tidak ada yang salah. Apalagi yang isu-isu kemarin masalah nasab ya, saya lihat banyak kemudian umat Islam yang terpecah belah. Seharusnya kita itu saling menghormati, saling mengasihi. Hanya gara-gara sedikit permasalahan nasab kita berpecah belah. Ada yang kemudian meragukan nasab Habaib. Tak percaya Habib bukan keturunan Nabi, terserah. Yang penting jangan mencaci maki, jangan saling bertengkar. Anda yakin oke, tidak yakin tidak apa-apa. Tapi awas, ketika nanti itu kebenaran, ketika ternyata para habaib keturunan Rasulullah, mau ditaruh di mana muka Anda nanti di hari kiamat? Kenapa? Karena seorang kakek itu lebih cinta kepada cucunya biasanya daripada anaknya loh. Ingat, kakek itu kalau kepada cucu lebih dari anak. Kakek itu paling sayang kepada cucu. Betul apa tidak, Pak? Anak kalau mau minta sepeda motor disuruh kredit, Pak. Tapi kalau cucu yang minta, kakek itu akan berusaha. Awas kalau sampai beneran ternyata di akhirat para habaib adalah keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah. Nah, itu akan Anda tanggung sendiri nanti akibatnya. Bahkan teman Al-Fakir yang baru mu'allaf beberapa hari lalu, dan bahkan alhamdulillah besok ada 2 orang lagi yang akan mu'allaf masuk kepada Islam dari kalangan umat sebelah. Mereka mengatakan, ini mu'allaf loh. Orang mu'allaf mengatakan begini, Ustaz, itu sekarang rame-rame nasab kenapa Ustaz? Ya biasalah, ada orang yang tidak mengakui bahwa habaib keturunan Nabi. Ini orang mu'alaf mengatakan begini, itu kalau andaikan ternyata di akhirat mereka adalah cucu Nabi, kira-kira apa yang akan Nabi lakukan kepada mereka Ustaz ya? Pasti marah itu katanya. Masa cucunya dihina-hina kayak gitu? Saya aja kalau melihat cucu saya dihina, saya gak terima. Mu'alaf punya pikiran seperti itu? Loh, kita yang beriman bertahun-tahun kadang gak punya pikiran seperti itu, Pak. Nah, sehingga kita datang ke sini tujuannya tidak lain mencari ridho dari Allah dan Nabi Muhammad. Khairukum li ahli min ba'di, kata Nabi. Disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'uz Zawaid. Hadisnya hadis hasan, bahwa kata Rasulullah, paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Sehingga di dalam sebuah kisah, ketika Imam Malik dipukul sampai beliau pingsan oleh Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman cucu Nabi dipukul Imam Malik sampai pingsan. Apa kata Imam Malik? Wallahi, aku halalkan pukulannya. Aku tidak mau melihat ada cucu Nabi masuk neraka hanya gara-gara aku. Imam Malik, Pak, pendiri mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi, Imam Ahmad terkenal hafal 1 juta hadis. Beliau itu terkenal hafal 1 juta hadis. Sholatnya beliau 1 hari 1 malam itu 300 rakaat. Gara-gara beliau masuk penjara, di penjara beliau dipukul, akhirnya sholatnya berkurang menjadi 150 rakaat dalam sehari semalam. Beliau kalau ketemu sayyid yang kecil mundur, Pak, takut. Imam Ahmad ini jangan ditanyakan dalil kalau Imam Ahmad, Pak. Imam Syafi'i, apa kata beliau? Saya kalau memang mencintai keluarga Nabi disebut dengan Syiah, maka falyashhadits tsaqalan anni rafidi, saksikanlah jin dan manusia bahwa aku adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Ini pendiri mazhab mengatakan seperti itu. Kita apa gitu? Hadis arba'in kita dah hafal, hadis arba'in Nawawi kita dah hafal, Pak. Nahwu sharaf kita kadang masih belum bisa, baca kitab kita masih lemah, pemahaman agama masih pas-pasan, kita sholat masih telat-telat, wiritan kita gak ada yang istiqomah, mintanya masuk surga tanpa hisab. Mustahil, guys.
Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat luar biasa. Dan insya Allah ketika kita mendengarkannya dari awal sampai akhir dengan tenang, dengan khusyuk, insya Allah akan mendapatkan poin-poin dan tentunya mendapatkan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Jadi semoga bermanfaat apa yang kita lihat, semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan berkat kita menonton videonya dari awal sampai akhir, segala urusan apapun yang akan kita lakukan Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan, Allah berikan kemudahan, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.